Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa. Kelihatan nggak PPT-nya di sana? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Baik anak-anak, ini pertemuan pertama kita ya di mata pelajaran komunikasi bisnis. Ada yang tahu materi hari ini apa? Saya, Bu, tahu. Iya, Puji. Materi hari ini itu tentang penerapan komunikasi bisnis. Benar nggak, Bu? Ya, benar sekali apa yang dikatakan Puji. Hari ini kita akan membahas materi mengenai penerapan komunikasi bisnis. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu topik pembahasan untuk materi kali ini. Nah, topik pembahasannya yang pertama ada pengertian komunikasi bisnis. Yang kedua ada tujuan komunikasi bisnis. Ketiga ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Dan keempat ada bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu komunikasi bisnis? Saya, Bu. Baik, anak-anak tenang ya. Nanti kebagian semua. Oke, yang pertama coba Winda terlebih dahulu. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal dan non-verbal, Bu. Ya, baik. Sekarang Gina, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia, manusia dengan institusi, dan institusi dengan institusi yang berkaitan dengan pertukaran barang. Benar sekali apa yang dikatakan Winda dan Gina, bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi dengan tujuan untuk memperoleh profit. Nah, kita masuk ke tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada memberi informasi. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang perusahaan kepada konsumen, baik itu berupa informasi tentang profil, produk, maupun kegiatan yang dilakukan perusahaan. Yang kedua ada melakukan persuasi. Tujuannya untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Dengan persuasi, perusahaan mengharapkan konsumen dapat dipengaruhi dan percaya, dan memberikan harapan yang baik terhadap produk maupun pelayanan yang dimiliki perusahaan. Nah, yang terakhir ada melakukan kolaborasi. Komunikasi bisnis yang terakhir ini bertujuan untuk melakukan kerjasama dengan konsumen atau relasi perusahaan. Nah, Ibu mau tanya nih, di sini ada yang tahu nggak contoh dari komunikasi bisnis yang melakukan persuasi? Ya, Bu. Ya, Yusfi. Contohnya seperti iklan, Bu. Coba jelaskan, Yusfi, kenapa contohnya seperti iklan? Karena tujuan iklan kan untuk mengajak orang dan mempengaruhi konsumen itu agar konsumen bisa tertarik dengan iklan, dengan mengiklankan itu, Bu. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Yusfi, anak-anak, bahwa iklan adalah salah satu contoh dari tujuan komunikasi yang melakukan persuasi. Nah, sekarang kalian bisa keluarkan HP kalian masing-masing ya. Ada internetannya kan anak-anak? Ada, Bu. Ada, Bu. Kalau tidak ada, minta temennya untuk lihatin ya, Puji. Oke, siap, Bu. Nggak ada teman, Bu. Baik, kalau begitu Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk kalian cari di internet mengenai unsur-unsur komunikasi bisnis. Ya, Bu. Baik, Bu. Siap. Bagaimana anak-anak, sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya, bagus. Coba kalau begitu saya mau nanya Faras. Faras? Iya, Bu. Unsur-unsur komunikasi bisnis itu apa aja ya? Unsur-unsur komunikasi bisnis itu ada 6, Bu. Yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, tanggapan, dan hambatan, Bu. Ya, tepat sekali ya jawabannya Faras.
unsur-unsur komunikasi bisnis ada 6, bisa kalian lihat di PPT ya masing-masing. Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi kepada komunikan. Yang kedua ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan atau informasi dari pemberi pesan. Yang ketiga ada pesan. Itu ada ide atau gagasan yang akan disampaikan kepada komunikan. Yang keempat ada media. Alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat ada tanggapan. Tanggapan itu adalah umpan balik dari pihak komunikan setelah menerima pesan atau berita kepada komunikator. Nah, tanggapan itu ada bermacam bentuknya, ada 4. Yang pertama ada positive feedback, yang kedua negative feedback, ketiga ada neutral feedback, yang keempat ada zero feedback. Nah, kita bahas dulu yang positive feedback. Positive feedback itu bila tanggapan yang diterima komunikator dari komunikan dapat dimengerti dan hasilnya saling pengertian. Yang kedua ada negative feedback, bila pesan yang disampaikan komunikan kepada komunikator tidak mendukung. Nah, yang ketiga ada neutral feedback, bila pesan yang disampaikan komunikan kepada komunikator tidak relevan bagi komunikator. Dan yang terakhir ada zero feedback. Nah, zero feedback ini tidak ada tanggapan, bila pesan yang diterima komunikator dari komunikan tidak dapat dimengerti. Yang terakhir ada gangguan, yaitu hambatan yang terjadi saat proses berkomunikasi. Nah, mengenai unsur-unsur komunikasi bisnis, ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, saya Bu. Ya, silakan Anita. Saya mau nanya Bu, kalau contoh dari zero feedback tuh seperti apa? Bagus nih pertanyaannya. Nah, zero feedback itu kan tadi saya udah jelaskan, tidak adanya umpan balik. Contohnya itu seperti siaran berita yang ada di radio atau siaran dalam televisi. Nah, kalian kan dapat memperhatikan bagaimana siaran tersebut hanya bisa didengarkan saja, dan umpan balik tidak bisa diberikan langsung kepada penyiar berita yang sedang melakukan siaran. Baik Bu, terima kasih. Nah, bagaimana Anita dan anak-anaknya lain sudah paham? Sudah Bu, sudah Bu. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke bentuk-bentuk dasar komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Nah, bagaimana, ada yang ingin masih ditanyakan terkait materi ini? Jelas. Baik anak-anak, kalau tidak ada sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, Nurbaiti simpulkan materi kita pada hari ini. Baik Bu, jadi komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang mencakup berbagai bentuk komunikasi dengan tujuan untuk memperoleh profit. Tujuan komunikasi bisnis adalah untuk memberi informasi, melakukan persuasi, dan melakukan kolaborasi. Unsur-unsur komunikasi bisnis ada komunikator, komunikan, pesan, media, tanggapan, dan hambatan. Dan bentuk-bentuk dasar komunikasi bisnis dibagi jadi 2, yaitu verbal dan non-verbal, Bu. Baik, terima kasih Nurbaiti sudah memberikan kesimpulan. Sama-sama, Bu. Nah, sebelum kita akhiri kelas hari ini, Ibu ada sedikit tugas nih. Aduh, Bisa kalian Tugas lagi. udah lemes duluan. Jangan lupa juga nih, perhatikan format tugasnya. Deadline-nya pada tanggal 12 Juni 2020 ya. Ingat 2020, bukan 2021. Siap. Kirim email saya. Bu, saya foto dulu, Bu, tugasnya, Bu. Iya, baik. Nih, silakan foto. Saya SS dulu, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, baik. Kalau begitu, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, Bu. Oke, kalau begitu kita akhiri aja ya pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa Ya, Bu. dimulai.
Doa selesai. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Siap, Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Makasih Bu Nadia. Sehat-sehat ya, Bu Nadia. Iya, kalian juga ya anak-anakku. Ya, ibu-ibuku. Ya, Bu. Amin.